Tapi kok tiba-tiba beberapa hari yang lalu ini ada berita heboh, seorang tokoh dari Ormas datang, bandara itu sampai penuhnya luar biasa, dan beberapa hari akhirnya nggak ada protokol. Itu menurut Pak Bamsud bagaimana? Gitu? Pak Bamsud, ini ada obrolan menarik ini. Beberapa hari ini kan Indonesia lagi heboh ini. Apa itu? Wah, ini kan 8 bulan pemerintah udah jaga protokol kesehatan, udah edukasi orang. Ngomong-ngomong kita bak masker loh ya dari tadi ya, protokol kesehatan dijaga. Tapi kok tiba-tiba beberapa hari yang lalu ini ada berita heboh, seorang tokoh dari Ormas datang, bandara itu sampai penuhnya luar biasa, dan beberapa hari akhirnya nggak ada protokol. Itu menurut Pak Bamsud bagaimana? Gitu? Ya, yang pertama negara menjamin warga negaranya siapapun, kapanpun pergi dan pulang. Oke. Ya. Nah, ketika dia pulang, negara pun tidak melarang siapa yang menjemput atau siapa yang tidak boleh jemput, bebas. Oh ya, kan ya. gitu. Betul. Makanya ketika 2 hari setelah kejadian itu, 1 hari setelah itu saya meninjau bandara, ketemu dengan Kapolres sana, saya tanya, gimana ceritanya pengunjungnya, apa yang menjemput, ya Pak, karena memang kita tidak memiliki aturan yang melarang penjemput itu dibatasi, jadi semua bebas. Nah, sekarang tinggal berpulang kepada kesadaran masing-masing. Betul. Saya yakin dan sepertinya Habib Rizik pun tidak bisa melarang para fansnya untuk menjemput. Betul. Ya sama lah kayak Mas Bro kemana-mana. Apa kita boleh? Jangan nggak boleh. Susah. Nah, sekarang tinggal kembali kepada individu kita masing-masing. Nah, mengenai aturan PSBB, sejak dicabutnya Perkap, ya, peraturan Kapolri, maka itu dikembalikan aturan itu kepada Pemda masing-masing, kebijakan Pemda. Nah, siapa yang menegakkan? Ya terutama Pemda, dibantu oleh aparat keamanan. Menurut saya ini adalah harusnya kemarin itu bisa dicegah kalau aparatnya satu mendorong sosialisasi atau penyadaran kepada secara masif pada masyarakat bahwa apa yang dilakukan dengan berkerumun tanpa 3M itu membahayakan dirinya, keluarga dan masyarakat lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan juga akan membuat efek jera. Betul. Tapi apapun ceritanya ini kan sudah kejadian. Benar. Saya rasa juga saya sebagai politisi dan saya yakin juga aparat punya perhitungan sendiri mencegah jangan sampai terjadi gesekan. Ya, karena ini kalau sampai terjadi gesekan maka potensi kerusuhan yang lebih luas bisa saja terjadi. Saya dapat memahami kalau kemudian aparat mengambil sikap kooperatif, kooperatif dengan menjaga para penjemput itu seluas-luasnya melakukan penjemputan. Tapi memang diharapkan tidak terjadi kerusakan. Ya kemarin saya lihat cuma kerusakan yang terjadi pada kursi-kursi bandara nggak terlalu besar. Pun menurut laporan pengelola bandara Angkasa Pura II itu kursi-kursi yang lama dan langsung sudah diganti. Intinya semua ini memiliki kewajiban, tidak hanya pemerintah, kita, maksudnya para pengikut Habib Rizik punya kewajiban untuk menjaga, mencegah jangan sampai penyebaran COVID ini meluas. Betul. Nah, artinya apa? Artinya penyadaran bahwa penyebaran ini terjadi apabila terjadi kerumunan tanpa adanya pencegahan dengan menjaga jarak, masker dan cuci tangan. Ya, apa yang kita lakukan tentu saja akan menjadi sia-sia kalau kita semua tidak saling menjaga. Saya hanya bisa menghimbau kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan kemudian juga masyarakat termasuk juga para penjemput Habib Rizik kemarin, mari sama-sama kita menjaga keselamatan kita semua. Ini jawaban yang bijak dari seorang ketua MPR. Loh iya benar dong. Sebagai ketua MPR harus begitu jawabannya. Artinya menjaga keutuhan bangsa lah. Karena
yang paling penting adalah menjaga jangan sampai ongkos yang dikeluarkan oleh negara ini jauh lebih besar dan lebih mahal. Itu loh. Menjaga keutuhan jauh lebih penting. Makanya penonton yang cerdas, rupanya reasonnya itu jangan ada beropini macam-macam. Rupanya seorang ketua MPR itu punya jawaban yang bijak. Jadi keutuhan bangsa yang diutamakan. Kadangkala kalau malah ribut, ongkosnya lebih besar ya. Itu sia-sia. Ya lebih baik mungkin digunakan. Kembali kita masing-masing karena kita punya kewajiban, gitu. Terutama kalau kita sayang sama keluarga kita, lingkungan kita, guru kita, ibu kita, mertua kita, orang tua kita, anak kita ya, dari mulai dari diri kita lah, menerapkan 3M tadi, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Oke, sip. Ini terkait tahun depan nih, Pak Ketua MPR. Ini kira-kira sepak bola, pertandingan basket, konser musik, ini bakal dibuka nggak ini? Wah ini. Ya. Soalnya udah rindu ini masyarakat. Di beberapa negara yang saya dengar, kegiatan ekonominya masyarakatnya sudah mulai berjalan. Ya. Cuma memang dengan tingkat disiplin masyarakat yang sangat tinggi. Ya, betul. Artinya apa? Artinya pergerakan ekonomi, pergerakan sosial harus sudah mulai didorong normal kembali, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemarin saya baru kembali dari Turki, saya melihat kegiatan sosial masyarakat, ekonomi berjalan normal. Tapi memang tingkat disiplinnya sangat tinggi. Mereka semua pakai masker. Dan menjaga jarak. Jadi memang kesadaran itulah yang dibutuhkan. Karena kalau kita tutup sama sekali, maka ekonomi kita juga hancur, ujungnya juga kesehatan juga dampaknya, orang pada stres, nggak punya pekerjaan. Pasti. Ya dah, kita doakan pandemi semoga segera berakhir. Semua juga sudah rindu rame-rame. Apalagi Pak Bamsun ini gokil banget ini. Kalau acara heboh-hebohan ngajak babe asik ini. Ayo tentang bisnis lagi. Jangan politik terus. Jangan politik. Ini baru kali ini loh saya ngomong politik di channel saya. Oke. Ngomong lagi, Pak Bamsud, ini ngomongan sensitif ini. Wah ini kekayaannya Pak Bamsud berapa ini? Oh bisa diakses di LKPN KPK. Woi, akses sendiri gitu ya. Ini tembaknya aja ngeri ini saya lihat. Ini singanya banyak ini. Ini soalnya suka ditanya nih sama netizen. Mobilnya ada berapa ini Pak Bamsud? Mobilnya ada berapa ini? Sudah lama nggak ngitung. Waduh, ini sultan beneran ini ya. Sampai lupa ngitung mobilnya ini. Pesawatnya ada berapa ini? Ini kan Pak, artinya gini loh. Saya ingat yang saya pakai aja. Aduh, jadi katanya netizen bilang kalau nggak pakai disedekahkan ke saya. Pak, ini rahasia kembali ke bisnis, ya toh. Sebelum kita tutup ini konten kali ini, Bapak tadi kan jatuh bangun 4 kali nyalon, gagal, yang kelima berhasil. Tapi bisnis mulai naik itu waktu nyalon yang keempat ya? Nggak, justru ketika kita gagal, 5 tahun itu saya isi dengan bisnis. Jadi ketika tahun pertama saya gagal itu saya dapat konsesi HPHTI dari yang sudah mati, lalu kemudian kita perpanjang sampai tahun 2042. Masih lama, ini masih banyak. Tapi sekarang harga batubara kan lagi jatuh. Ya kita slow down dulu lah. Gitu. Tapi kita udah pernah nikmati kan beberapa puluh tahun yang lalu ketika lagi booming. Iya. Itu biasa ya lah ya. Biasa dalam bisnis up and down tuh biasa. Emang pacar aja. Kalau Pak Bamsud akan begini terus. Nggak ada benda. Yang tahu cuma batu bara. Yang lain apa Pak? Boleh diceritain Pak ini Pak. Wah ini biar seru, biar motivasi anak muda ini. Iya ada. Akhirnya kalau ketika kita membangun banyak jaringan, pasti ada aja teman-teman yang mengajak bergabung di banyak hal. Nah, di situ bisnis model sekarang tuh nggak bisa sendiri. Kita mesti join ya untuk berbagi resiko. Memang keuntungan tidak banyak karena berbagi, tapi resiko juga berbagi. Dalam bisnis yang penting jangan serakah. Nggak boleh serakah. Maksudnya nggak boleh serakah. Dan tetap bayar pajak loh ya. Pak, nggak boleh serakah itu maksudnya gimana Pak? Ini diperjelas. Soalnya artinya ketika kita Babe ini kerannya nggak habis-habis masalahnya. Masalahnya telurnya banyak. Kalau kita keranjangnya doang yang banyak nih. Ini seru ini kalau sudah ngobrol berdua ini asik ya. Makanya jadi bagi Anda sahabat SB30 yang nonton vlog kita kali ini sesuatu obrolan berkelas ya. Mungkin ada lagi mau disampaikan. Jangan bisnisnya ukurannya modal uang enggak.
Oh, bukan modal uang. Nah, ini catat. Yang terpenting adalah jaringan. Teman itu adalah aset. Relasi ya itu aset ya. Jadi teman itu adalah anak tangga yang harus kita pupuk terus. Nah. Jadi kita dapat teman itu jadi anak tangga, suatu saat kita menuju ke puncak. Nah, itu jadi catat. tidak melulu uang. Nggak melulu uang ya. Karena apa? Kalau kita banyak teman, uang datang sendiri kok. Nah, tuh. Catat ya. Ini tips yang menarik ini. Kalau kita punya bisnis bagus, pasti banyak kawan-kawan ikutan taruh uang. Jadi uang cari sendiri, datang sendiri maksud saya. Nah, datang sebagai joint partner, investor ya. Yang penting ide. Woi, ini dari politisi senior, pengusaha sukses ya kan. Ini duitnya nggak seri guys. Wartawan lupa, wartawan. Wartawan tuh, ilmunya dari wartawan rupanya ya. Ya. Karena informasi itu salah satu syarat bisnis. Mengetahui informasi pertama. Harga cabai keriting. Harga cabai keriting pun masuk di channel kita. Ya, inilah kelebihannya mantan wartawan. Saya pengen nih belajar ilmunya Babin. Kayaknya saya jadi YouTuber ini, kayaknya saya mirip-mirip jadi wartawan ini kayaknya. Iya, kapan lagi bisa masuk ruang Babe gitu ya. Ya, mungkin rezekinya bisa dibagi-bagi. Guys, terima kasih banyak Pak Bamsud. Saya rasa sharing dari Pak Bamsud bisa menghibur dan memberikan inspirasi pada 3 juta subscriber kita. Waduh, hari ini guys. Kemarin malam Pesan saya, masuki semua organisasi apapun yang kalian temui, masuk jadi anggotanya. Karena disitulah masa depan kalian ya. Berbaur dengan banyak orang, berkreasi dengan banyak orang, karena bisnis itu kan dibangun dengan trust. Nah, kalau kita tidak kenal satu sama lain, gimana dia percaya emang kita? Top ini ya. Makanya dari dulu saya selalu masuk OSIS, kemudian juga Senat, sekarang masuk klub-klub Lamborghini, motor, bebek, ada macam-macam lah kita masuk. Nah, dari situlah kemudian dari pertemuan-pertemuan itu pasti ada aja omongan bisnisnya. Apalagi kalau pengacara. Banyak lagi. Karena masalah itu ada di kerumunan. Masa itu ada di kerumunan. Di pembicaraan. Ini tips-tips bisnis sederhana, tapi kalau dari pakarnya yang ngomong masuk gitu. Ya, ada kawan yang nggak jelas kantornya. Tapi dia punya segalanya. Dia punya rumah gede, dia punya mobil. Kantornya nggak jelas? Nggak jelas. Gedungnya nggak ada? Dia punya jaringan. Oh, betul. Masa lalu rezeki buat gua. Wah. Dia jadi connecting people. Ya. Masa lalu jadi bisnis buat gue. Masuk ini, bentar ini masuk. Guys, ini informasi yang luar biasa. Thank you Pak Bamsud. Thank you Mas Bos. Wah. Aduh, kita penonton aja di sini. Kita penonton. Tapi kalau nggak ada Mas Bos nggak seru ini. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Bos juga. Dia Sendro Priyono. Jangan lupa Bamsud channel. Saya rasa ini ketua MPR tergokil, ketua MPR dan sekaligus YouTuber. Ketua partai YouTuber. YouTuber semua ini. Terima kasih. Say hi. Kita tutup dengan salam kita dong. Salam hebat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Bye.